Ternyata soal Pranata Komputer Ahli pertama dengan soal Pranata Komputer Terampil itu jelas berbeda, teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membahas tingkat kesulitan Pranata Komputer Ahli pertama dengan Pranata Komputer Terampil berdasarkan taksonomi Bloom. Sebelum saya membahas tentang tingkat kesulitan antara Pranata Komputer Ahli pertama dengan Pranata Komputer Terampil, kita akan pelajari dulu apa itu taksonomi Bloom. Jadi taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Taksonomi Bloom pertama kali diterbitkan pada tahun 1956 oleh seorang psikolog pendidikan yaitu Benjamin Bloom. Kemudian pada tahun 2021 direvisi oleh Krathwohl dan para ahli aliran kognitivisme. Hasil revisi ini yang kita kenal dengan nama revisi taksonomi Bloom. Revisi yang dibuat hanya pada ranah kognitif dengan menggunakan kerangka kerja. Nah, ini adalah tampilan piramida dari taksonomi Bloom mulai dari level yang paling bawah atau pemahaman dan level yang paling atas yaitu grade. Nah, jadi taksonomi Bloom ini sering dipakai dalam dunia pendidikan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap suatu materi. Nah, taksonomi Bloom ini juga dipakai dalam proses pembuatan soal-soal yang ada di CPNS maupun di P3K. Taksonomi Bloom dari level yang paling bawah yaitu pengetahuan atau mengingat kalau direvisinya. Kemudian tingkat yang kedua pemahaman atau memahami. Yang ketiga penerapan atau mengaplikasikan. Yang keempat level analisis atau menganalisis. Yang kelima level sintesis atau mengevaluasi. Dan level keenam evaluasi atau mengkreasi. Nah, untuk tiga level yang paling bawah yaitu pengetahuan, pemahaman, dan penerapan, ini sering kita sebut low order thinking skill. Sementara untuk yang level analisis, sintesis, dan evaluasi ini masuk ke high order thinking skill atau sering disebut HOTS. Nah, pada soal-soal Pranata komputer ini nanti akan berkutat di pengetahuan, pemahaman, dan penerapan saja. Kenapa seperti itu? Karena Pranata Komputer Ahli pertama dan Pranata Komputer Terampil adalah level paling bawah di kategori terampil dan kategori keahlian. Nah, di sini saya akan memberikan contoh-contoh latihan soalnya seperti apa, mulai dari level pengetahuan, pemahaman, penerapan, dan analisis. Di level pengetahuan, ini biasanya soal-soalnya berkutat mengenai definisi-definisi ya, atau pengertian-pengertian dari suatu istilah yang ada di materi tersebut. Sebagai contoh pada jaringan komputer, ini yang biasa ditanyakan adalah jaringan komputer adalah, kemudian jaringan yang berbentuk cincin adalah, topologi yang linear adalah, kemudian IP publik adalah apa, IP privat itu apa, NAT itu apa, dan lain sebagainya. Kemudian di level selanjutnya yaitu tingkat pemahaman. Nah, di level pemahaman ini teman-teman nanti agak berpikir lebih tinggi lagi. Sebagai contoh, ini topologi yang hemat kabel adalah apa, topologi yang menggunakan token adalah apa, topologi yang minim terjadi collision data adalah apa, perbedaan antara switch dan hub itu seperti apa, perbedaan antara IP publik dan IP privat itu seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman nanti antara pengetahuan A dan pengetahuan B ini digabungkan atau perbedaan-perbedaannya seperti apa, persamaannya seperti apa, nanti akan ditanyakan di level pemahaman. Kemudian di level berikutnya yaitu penerapan atau implementasi. Nah, penerapan atau implementasi ini biasanya kalau di soal di jaringan komputer itu seputar sintak-sintak. Itu juga bisa perintah-perintah yang digunakan dalam jaringan komputer atau perintah troubleshooting misalkan. Jadi misalkan kalau ada IP konflik itu nanti perintahnya seperti apa.
atau ada jaringan yang terputus, itu nanti perintahnya apa? Ini masuk dalam kategori penerapan. Nah, contoh di sini juga ada untuk yang Pranata Komputer Ahli pertama, biasanya dibuatkan suatu soal cerita. Misalkan seperti ini, sebuah sekolah dengan 100 komputer dan 5 lab ingin membangun jaringan komputer. Rancanglah topologi jaringan yang optimal untuk sekolah tersebut. Nah, jadi kalau misalkan ada 100 komputer dan 5 lab, maka digunakan misalkan jaringan topologi tree seperti itu, di mana masing-masing satu lab nanti menggunakan topologi star. Kemudian penerapan selanjutnya, jelaskan bagaimana cara troubleshooting pada jaringan star jika terjadi koneksi yang putus. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan tools atau perintah-perintah yang digunakan untuk mengecek troubleshooting jaringan. Kemudian di level analisis, ini nanti sudah lebih tinggi lagi ya. Misalkan bandingkan dan bedakan kinerja topologi jaringan bus dan ring dalam hal kecepatan transfer data dan keandalan. Nah, ini levelnya biasanya digunakan untuk Pranata Komputer Penyelia dan Pranata Komputer Ahli Muda Madya. Ini nanti levelnya lebih ke analisis. Kemudian misalkan di materi database komputer seperti apa, Mas? Jadi hampir sama dengan materi jaringan komputer. Untuk yang materi database komputer pada level pengetahuan, yaitu seputar definisi-definisinya. Baik itu misalkan DDL kepanjangan dari berikut ini yang termasuk DDL kecuali apa, yang termasuk DML itu kecuali apa. Itu kan masih sederhana sekali ya. Terus tabel itu apa, record itu apa, tuple itu apa, primary key itu apa, kemudian secondary key, candidate key itu seperti apa, kemudian ada simbol-simbol yang digunakan dalam rancangan DFD itu apa aja, ada misalkan ada persegi panjang, ada lingkaran, jajaran genjang, trapesium dan lain sebagainya, itu melambangkan apa. Nah, ini masih dalam tahap pengetahuan atau hafalan istilahnya. Kemudian kalau di level pemahaman, ini tidak sekedar menghafal. Jadi teman-teman nanti diminta untuk misalkan perintah untuk membuat tabel itu apa, perintah untuk menghapus database itu seperti apa, perintah untuk merubah tabel itu apa. Nah, kemudian di level berikutnya yaitu di level penerapan atau implementasi. Nah, ini soalnya nanti biasanya sudah berupa sintak utuh. Nah, misalkan perintah untuk membuat database yang terdiri dari kolom ISBN, judul, penulis, dan penerbit itu seperti apa. Contoh untuk perintah untuk menghapus sebuah tabel secara lengkap itu apa. Merubah tabel dari nama tabelnya ini menjadi nama tabelnya yang seperti ini. Nah, ini nanti sudah dimasuk level implementasi atau penerapan. Kemudian di level analisis, nah ini biasanya di Pranata Komputer Penyelia dan Pranata Komputer Ahli Muda, Ahli Madya, ini nanti diminta untuk soal-soal yang berupa analisis. Bagaimana primary key dan foreign key dapat membantu menjaga integritas data misalkan. Kemudian contoh soal berikutnya untuk materi infrastruktur IT. Nah, di materi infrastruktur IT, ini kan yang terdiri dari hardware, software ya, dan brainware. Nah, di sini teman-teman nanti di level pengetahuan ini istilah-istilah, misalkan register adalah, kemudian control unit adalah, ALU kepanjangan dari apa, cloud computing itu apa, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian di level pemahaman, nanti teman-teman diminta untuk biasanya membandingkan, misalkan memori yang paling cepat adalah apa, yang termasuk non-volatile memory seperti apa, yang termasuk memori volatile seperti apa. Kemudian perbedaan control unit dan ALU itu apa, dan masih banyak yang lain. Kemudian di level penerapan, nah di level penerapan ini kalau kita ngambil contoh soal yang BIOS ya, ini bunyi bip panjang pendek itu nanti masuknya apa, bunyi bip pendek terus menerus itu troubleshooting pada apa, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana ALU memproses instruksi penjumlahan dua bilangan biner, terus seperti apa, itu di level penerapan atau implementasi. Sementara di level analisis ini ditanyakan bagaimana peran ALU dalam komputasi cloud misalkan.
Jadi sampai di sini teman-teman sudah paham ya, ternyata di level-level ini ada level pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Nah, ini teman-teman nanti strategi belajarnya seperti apa, teman-teman nanti bisa pelajari di slide berikutnya. Nah, ini komposisi soal Pranata Komputer Terampil. Nah, ini angka-angka yang saya dapatkan komposisi soalnya ini berdasarkan yang saya pelajari ketika belajar mengenai FR atau soal-soal yang tahun kemarin keluar. Ini saya bandingkan mulai dari tahun 2021, CPNS 2021 ya, kemudian P3K 2022, kemudian yang terakhir P3K 2023. Nah, ini saya bandingkan, ternyata ada korelasinya teman-teman. Ternyata komposisi soal Pranata Komputer Terampil ini di level pengetahuan sekitar 25%. Jadi yang soal-soal pendek, yang istilah-istilah tadi yang ditanyakan, itu keluar 25%. Kemudian di level pemahaman itu 30%, dan di level penerapan itu 25%. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman nanti belajar di Pranata Komputer Terampil, maka di level pemahaman teman-teman harus lebih memahami ya, tidak sekedar hafal saja, tetapi harus paham, karena bobotnya lumayan besar, 30% di pemahaman. Kemudian untuk komposisi soal Pranata Komputer Ahli pertama pada level pengetahuan ini hanya 10%, sementara untuk pemahaman 20%, kemudian di level penerapan 30%, dan di level analisis 20%. Nah, kenapa ada analisis? Nah, ini juga yang saya temui ya teman-teman ya. Jadi soal-soal Pranata Komputer Ahli pertama itu banyak juga yang berupa soal cerita. Nah, soal-soal cerita ini saya kategorikan dalam level analisis, karena nanti teman-teman diminta untuk membaca suatu masalah dan memberikan solusinya seperti apa atas masalah yang dialami. Nah, jadi jelas ya, ketika teman-teman sudah tahu, oh ternyata Pranata Komputer Terampil, saya cukup membaca dan paham dan bisa menerapkan, itu nanti teman-teman bisa sukses. Sementara untuk yang Pranata Komputer Ahli pertama, itu baca saja tidak cukup. Jadi teman-teman juga harus bisa praktek atau mengimplementasikan suatu materi di dunia nyatanya seperti apa. Kemudian bisa juga untuk memahami dan menganalisis atas suatu permasalahan yang ada di materi tersebut. Kemudian saya garis bawahi juga, perhatikan teman-teman, jadi untuk FR Pranata Komputer Ahli pertama dengan FR Pranata Komputer Terampil itu sebenarnya berbeda teman-teman. Meskipun materinya sama, tetapi soalnya berbeda. Itu saya sudah pelajari teman-teman. Jadi untuk materi GIS, kemudian materi multimedia, materi jaringan, materi database, kemudian materi infrastruktur TI, meskipun materinya sama, tetapi soal yang diujikan berbeda. Berbeda dari sudut pandang tingkat kesulitannya yang saya jelaskan tadi di taksonomi Bloom. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar seputar Pranata Komputer, bagaimana soal-soalnya berdasarkan taksonomi Bloom yang saya jelaskan, teman-teman bisa juga join di kelas Mandiri Pranata Komputer. Untuk kelasnya sudah dibuka, teman-teman bisa mengakses di link /bas channel. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke sosial media kalian. Saya Baskara Ahmad, salam Prakom Indonesia.